Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, let's sing it out, let's sing it out. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami. Tuhan, kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bahwa benar segala perbuatan-Mu Tuhan, baik adanya. Terima kasih Tuhan, karena semua pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, membebaskan kami, bahkan menyelamatkan kami Tuhan. Karena-Mu, hanya karena-Mu Tuhan, oleh karena-Mu kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bukan karena perbuatanku atau juga kebaikanku, tapi
Yes Lord, segala yang baik, segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. I fix my eyes on you Lord, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik, ada karenamu. Oh, I fix my eyes on you Lord, mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Yes Lord, mataku tertuju padamu, mataku tertuju hanya padamu. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, tertinggi Engkau beri. Oh you have mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi segalanya Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, Bapa Kau Rajaku. Segala yang baik ada karenamu. Mari jemaat kita memuji Tuhan. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik, segala yang baik ada karenamu. Yes, thank you Jesus. Mataku tertuju hanya padamu. Oh, thank you Jesus. Mari memuji Tuhan. Oh,
Kami melepaskan segala beban, segala persoalan yang kami tanggung, karena kami tahu Engkau telah menanggungnya Tuhan. Engkau telah menanggungnya di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena salib-Mu, oleh karena perbuatan-Mu Tuhan, kami diselamatkan, kami dilepaskan, bahkan kami dipulihkan. Terima kasih Yesus. Hide me in your dwelling place as I wait, singing in spite of the pain. I stand in your grace, embracing the dark of the night. This fate is yours. The light of the morning will shine. I will enjoy. Oh, to live is Christ. I cling to the hope of your promise for all of my days, and to die is gain. With gladness I'll carry my cross. This life is yours, and your love is mine. Oh, fill me.
to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of. I have decided, I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. Buat kasih yang besar yang kau tunjukkan melalui memberikan anakmu yang satu-satunya kepada kami, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami, setiap pelanggaran kami, dan mengangkat kami menjadi anakmu. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami pagi hari ini kepada Engkau Tuhan. Seperti firman Kau berkata di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kita? Bila kita mendapat kesukaran atau bencana, bila kita dikejar-kejar atau dibinasakan, apakah itu terjadi karena Ia tidak lagi mengasihi kita? Dan bila kita lapar, tidak berduit, atau dalam bahaya, atau diancam kematian, apakah Allah telah meninggalkan kita? Tidak, sebab kitab suci mengatakan bahwa setiap saat kita harus bersedia menghadapi maut bagi Dia. Kita adalah seperti domba yang akan disembelih. Namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita. Sebab saya yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kematian tidak dan kehidupan pun tidak. Malaikat-malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan segala kuasa neraka pun tidak. Ketakutan kita pada hari ini, kekhawatiran kita tentang hari esok, atau dimanapun kita berada, jauh tinggi di langit atau di dasar samudra yang paling dalam, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan betapa besar kasih Engkau bagi hidup kami. Apapun keadaan kami pagi hari ini, apapun situasi yang sedang kami alami, atau dimanapun kami berada saat ini, di tempat yang paling dalam sekalipun, di keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan firman Kau berkata bahwa Kau tidak meninggalkan kami, bahwa kasih-Mu tidak bisa dipisahkan dari hidup kami. Kasih-Mu begitu kuat, kasih-Mu begitu powerful, sehingga bisa menembus keadaan apapun di dalam kehidupan kami, sehingga tidak bisa meninggalkan kami, karena begitu kuatnya kasih-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan, buat kasih Engkau yang selalu ada bagi hidup kami. Dia selalu ada, selalu di sana bersama-sama dengan kami, dalam apapun juga situasi yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk itu kami hanya mau berikan Kau segala pujian, kami mau beri Engkau segala syukur kami, segala sembah kami bagi nama Engkau. Tuhan, kami hanya mau beri hidup kami bagi Engkau. Kami memutuskan untuk mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan, sebagai balasan kami atas kasih Engkau yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini, dan kami berdoa bagi anak-anak kami Tuhan,
Mereka akan belajar pagi hari ini. Kami berdoa ada firman yang penuh kuasa yang akan masuk lebih dalam di dalam hati setiap mereka Tuhan, di dalam pikiran mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa Roh Kudus Engkau mengambil alih hidup mereka, memampukan mereka Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran Engkau Tuhan. Bahkan membuat mereka mencintai firman Engkau Tuhan dengan seluruh jiwa mereka, dengan seluruh hidup mereka, dengan seluruh hati mereka Tuhan. Mereka haus dan lapar akan setiap kebenaran Engkau. Berkati setiap guru-guru yang akan mengajar Tuhan, berkati bahkan orang tua yang akan mendidik mereka di rumah nanti Tuhan. Kami berdoa ada roh yang gagah perkasa, ada otoritas ilahi di dalam setiap guru-guru, di dalam setiap orang tua Tuhan, dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan, dalam mendidik setiap murid-murid ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hidup mereka Tuhan. Kami dedikasikan mereka ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen, amen. Silakan belajar. Selamat belajar anak-anak. Enjoy your class. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saya Flora, saya volunteer dan di jemaat ini mewakili tim kepemimpinan. Saya menyambut Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara bukan saudara orang asing di tempat ini, kita adalah suatu keluarga, Every Nation Manado. Kalau tadi kita sudah memuliakan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita, sekarang kita akan memuliakan Tuhan melalui setiap persembahan yang kita akan berikan pagi hari ini. Sebelum kita memberi persembahan, saya akan bacakan satu ayat bagi kita semua di Lukas 6 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, kesempatan di mana kami bisa memberi lagi di dalam rumah Engkau. Kami bersyukur, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Berkati Engkau kuduskan setiap pemberian kami, setiap perpuluhan, setiap persembahan, setiap diakonia, persembahan misi. Engkau kuduskan bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Bahkan berkati setiap pekerjaan tangan kami, berkati setiap bisnis, setiap usaha, setiap pekerjaan kami Tuhan. Bahkan buat setiap mahasiswa, setiap pelajar. Berkati orang tua mereka Tuhan, di dalam setiap apapun yang mereka upayakan. Kau membuatnya berhasil Tuhan, oleh karena nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang akan dibagikan. Kalau Bapak Ibu belum memiliki amplop bisa mengangkat tangan dan Asyir akan membagikannya. Ataupun secara non tunai melalui rekening yang tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan video pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan.
Saudara siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Saudara siap? Oke, kita sambut Pastor Leopold Runtunui. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Di minggu ini kita akan masuk dalam seri transisi. Minggu kemarin, di mana inilah kasih itu sudah di close oleh Pak Berce. Dan minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan dari seorang rasul. Bagaimana hidupnya diubahkan. Dan lewat kehidupannya sepertiga dari orang meninggal Injil dari hasil dirinya. Dan sama-sama ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Pada waktu kami membaca akan firman-Mu, taruhlah kehendak-Mu atas hidup kami. Sehingga firman yang kami baca, kami dapat mengerti bagaimana untuk kami menghidupi dan menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan akan Engkau ya Tuhan. Urapi tanah hati kami Tuhan, sehingga firman sebentar yang akan ditabur Tuhan, itu jatuh di tanah hati yang baik. Dan firman itu akan tinggal tetap dan tumbuh, hidup, berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan baca bersama-sama dari Roma 1 ayat 16 sampai 17. Boleh saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Sudah ada di layar. Ayat 16, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih, silakan duduk. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5, di situ digambarkan siapa orang yang menulis kitab Roma ini. Dan kitab Roma ini ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Dan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 5, di ayat 1 dikatakan demikian. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Di ayat 2 dikatakan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Di dalam perjalanannya ke Damsyik,
ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kita bisa melihat latar belakang dari Paulus, di mana dia orang yang membenci Injil. Dia orang yang tidak mau tahu tentang kebenaran Injil. Bahkan dia menjadi musuh Injil. Tetapi kita bisa lihat pada waktu Tuhan datang sang Injil itu di dalam kehidupannya, hidupnya berubah. Hidupnya bukan berubah 90 derajat, bukan 270 derajat, tetapi hidupnya berubah 180 derajat. Artinya untuk kembali kepada asalnya itu tidak akan mungkin. Karena kalau 270 90 derajat itu bisa juga akan kembali ke titik asal, karena pada saat goncangan maka perjalanan itu akan berubah. Tetapi Paulus mendapatkan kabar baik tentang Injil. Sang Mesias itu datang dalam hidupnya. Hidupnya benar-benar berubah. Sehingga 1/3% hasil Injil, hasil daripada penyebaran daripada Paulus. Karena itu pada ayat 16 dikatakan, di ayat 16 Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Padahal pada waktu itu dia menolak Injil. Pada saat dia bertemu sang Injil itu, maka hidupnya berubah. Dan inilah semestinya setiap kita seperti Paulus pada waktu kita menerima Injil. Badai apapun yang datang di dalam kehidupan kita, itu tidak akan membuat kita bergeser. Di poin pertama saya katakan, karena kasih Allah adalah alasan kesungguhan hati kita untuk tetap percaya. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, sehingga Paulus dahulu orang jauh daripada rencana Tuhan, karena kasih Tuhan membuat dia mengerti. Karena kasih Tuhan membuat Paulus mengerti betapa besar kasih Tuhan, sehingga itulah alasan kesungguhan hati Paulus untuk tetap percaya. Tetap percaya walaupun ada goncangan, walaupun ada masalah, walaupun ada tantangan, itu tidak membuat bergeser akan ketetapan hatinya untuk percaya kepada janji Tuhan, kepada rencana Tuhan. Dan inilah semestinya menjadi gairah kita di dalam setiap keadaan-keadaan yang sekarang. Karena Injil adalah suatu kepastian bagi kita. Injil adalah satu dorongan untuk kita terus bertahan di dalam keadaan yang sulit. Di dalam Injil kita terus melangkah percaya untuk sampai kepada Tuhan. Dan inilah menjadi suatu kebutuhan kita.
Di dalam apapun keadaan kita, kalau kita mengerti. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Itu kekuatan Allah. Bukan kekuatan seorang manusia, bukan seorang opol. Tetapi kekuatan Allah yang memegang kendali. Di mana kita mengerti siapa Allah kita. Tantangan apapun di dalam hidup kita, di dalam perjalanan, di dalam keluarga kita, kita tahu Dia Jehovah sama. Sebelum kita ada di sana, Dia sudah ada. Dia lebih dulu ada di depan kita. Sebelum kita ada di situ, Dia sudah ada. Karena itulah membuat kita tetap percaya. Karena itulah membuat seorang Paulus tidak tergoyahkan akan Injil. Sebab Injil, Allah telah menjadi manusia lewat seorang rahim perawan wanita. Karena Injil, Yesus mau mati untuk saya dan saudara. Karena Injil, Yesus mau menanggung penderitaan seharusnya kita alami, tetapi Dia mengambil itu. Karena Injil, Yesus dibuat berdosa. Karena Injil, Yesus yang tidak bersalah menjadi bersalah karena kita. Marilah kita melihat karya Injil. Kita baru selesai seri tentang inilah kasih itu. Kasih Allah tidak tergantung seberapa sucinya kita. Kasih Allah tidak tergantung betapa taatnya kita. Kasih Allah tidak melihat semuanya itu, karena Dia begitu mengasihi kita apa adanya. Dan bagaimana dengan kita merespon akan kasih Tuhan? Bagaimana kita merespon? Kita tetap percaya, jangan bergeser iman kita. Karena kasih Allah adalah alasan kesungguhan hati kita untuk tetap percaya. Itulah alasan untuk kita tetap percaya. Memang gak gampang, saya bilang tidak gampang. Gak gampang. Tetapi karena kasih akan membuat kita tidak akan mudah goyah. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang tidak bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Di ayat 17. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada kebenaran Allah. Injil adalah kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu yang kita cari dalam hidup ini. Menuntun iman kepada iman. Iman, keputusan untuk percaya
secara konsisten, tidak melihat keadaan. Iman kalau menurut saya, ini menurut saya, keputusan untuk percaya secara konsisten, tidak melihat keadaan. Oh, pastor jo, keadaan lagi susah, ekonomi lagi bergoyang, pendapatan berkurang, banyak hal yang terjadi. Jika ada di dalam hidup kita keadaan yang tidak baik, atau menggoyahkan iman kita, saya bilang itu baik adanya. Supaya dengan keadaan yang datang dalam hidup kita, itu sebenarnya sedang menguatkan iman kita. Masalah boleh datang, hal-hal yang tidak menyenangkan boleh datang, tetapi bagaimana kita melihat itu tergantung kita. Itu tergantung kita. Minggu lalu Pak Birce berbicara tentang perlombaan. Dan setiap kita mempunyai iman yang berbeda. Iman yang mempunyai jalur yang berbeda. Kapasitas iman kita berbeda. Dan marilah kita bersama-sama untuk terus berjalan dengan iman kita di dalam tracknya Tuhan. Sebab kalau kita melihat masalah keadaan yang datang dalam hidup kita, kalau kita melihat selalu keadaan yang tidak baik, maka akan membuat kita akan mulai takut, kecewa. Tetapi saya mau katakan, pada saat keadaan seperti itu datang dalam hidup kita, marilah kita melihat sebagai suatu rekan tanding kita. Itu baik karena yang tidak mengenakan datang dalam hidup kita. Kita melihat itu sebagai suatu rekan tanding untuk kita berlomba bersama-sama. Sehingga tujuan iman kita akan dapatkan. Pada akhirnya kita akan keluar dalam perlombaan sebagai pemenang. Karena keadaan sebenarnya akan menguat iman kita. Keadaan yang akan membuat iman kita akan semakin percaya. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan bersama kita. Iman yang sejati bukan diukur. Iman yang sejati bukan diukur seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa nyata perubahan di dalam hidup kita. Iman yang sejati bukan diukur seberapa banyak kita tahu tentang kebenaran itu, tetapi bagaimana kebenaran itu mengubah hidup kita dan terlihat, terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah orang akan melihat bahwa engkau ini berbeda, dan memberi inspirasi bagi orang bagaimana untuk bertahan di dalam keadaan dan bagaimana untuk melewati setiap keadaan-keadaan yang sulit yang datang. Karena orang akan melihat dia banyak masalah, tetapi hidupnya penuh dengan sukacita. Sepertinya tidak terlihat terbeban. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita.
Iman, keputusan untuk percaya secara konsisten, tidak melihat keadaan. Iman, keputusan untuk saya dan saudara untuk tetap percaya kepada apa yang kita imani, tidak melihat keadaan, dan kita melakukan itu secara konsisten. Jangan kita melakukan itu ini hari berapi-api, besok siapa? Kalau kehidupan kita beriman seperti itu, maka hasil daripada iman kita akan tertunda. Tentunya setiap kita mengharapkan dari iman kita untuk secepatnya kita melihat. Marilah kita membuat suatu keputusan untuk tetap percaya, berpegang teguh. Tidak mudah goyah, tidak mudah diombang-ambing. Sebab apa? Sebab ada Tuhan di pihak kita. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya pinjam dari Pak Calvin, ada satu poin dikatakan demikian. Di dalam Alkitab, Allah berbicara kepada kita. Di dalam firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Dan di dalam doa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan inilah esensial, inilah penting di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Inilah penting. Ada firman, ada doa. Hari Jumat ada doa. Karena itu marilah kita bersama-sama datang berdoa, karena disitulah kita akan berbicara kepada Tuhan. Apa isi hati kita, apa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, berbicara kepada Tuhan. Sebab saya percaya Dia Bapa yang baik, Bapa yang mendengar, Bapa yang tahu bagaimana jawabannya engkau akan terima. Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan kita akan ada arahan. Di dalam firman Tuhan kita akan ada tuntunan. Di dalam firman Tuhan kita akan ada teguran. Dan dikatakan teguran ini tentunya tidak mengenakan. Tetapi kalau kita mengerti akan kasih Tuhan, teguran sekeras apapun yang diberikan kepada kita, itu tidak membuat kita akan patah semangat. Itu membuat kita akan sakit hati. Kalau kita mengerti dan memahami akan kasih Tuhan, teguran apapun yang diberikan kepada kita, kita tahu bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Dan tentunya setiap kita mau untuk mendapatkan janji Tuhan, marilah saya mendorong untuk berikan waktu 10 menit, 5 menit. Tetapi sekarang semua orang ada ini. Saya di sini ada download Alkitab. Kapan saja saya bisa baca firman Tuhan.
Waktu saya di mall, waktu saya di rumah makan, tiba-tiba saya membutuhkan firman Tuhan, saya baca. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bilang, sekarang kan sudah zaman modern, masa kita mau pi mall begini? Ya? Kan sekarang sudah ada alasan, masa kita pi mall mesti mau begini, pi rumah makan mau begini taruh atas meja. Sekarang zaman lebih canggih. Karena marilah kita melihat teknologi ini untuk bermanfaat bagi hidup kita. Pakailah hal-hal yang positif bagi kita. Dan saya percaya seperti Paulus, dia mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Dan biarlah seperti Paulus yang melihat Injil sebagai satu kebutuhan dirinya dan sebagai satu kebutuhan untuk orang yang belum mendengarkan Injil. Itulah menjadi motivasi dia tetap bertahan. Itu membuat dia mengerti kenapa Tuhan memanggil dia. Dan saya percaya setiap kita berada di sini karena ada Injil, karena ada doa. Dan biarlah apa yang kita dapatkan menjadi saluran bagi orang lain yang membutuhkan akan Injil. Amin. Bulan depan kita akan masuk dalam seri yang lain. Kita akan masuk dalam seri harga atas kayu salib. Dan marilah saya mengajak untuk kita berikan waktu untuk kita mau mendengar berapa harga atas berapa harga di kayu salib yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sampai menemukan, maka kita akan menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang tidak akan mudah digeser dengan keadaan zaman. Amin. Jadi poin pertama, kasih Allah adalah alasan kesungguhan hati kita untuk tetap percaya. Kasih Allah adalah alasan kesungguhan hati kita untuk tetap percaya. Kalau ada apa-apa kita lihat saja, oh Tuhan mengasihi kita. Apa-apa yang kita terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa Tuhan ada. Maka itulah akan kita menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur karena ada orang yang memperhatikan kita. Di poin kedua dikatakan iman keputusan untuk percaya secara konsisten tidak melihat keadaan. Iman keputusan untuk percaya secara konsisten tidak melihat keadaan. Lihatlah keadaan itu sebagai satu rekan tanding untuk kita. Untuk kita berlomba dengan iman. Dan kita percaya kalau kita dapat melihat keadaan dengan benar, kita akan keluar sebagai seorang pemenang. Undanglah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bacalah firman setiap saat. Karena di dalam firman kita akan diarahkan bagaimana kita mencapai tujuan iman kita. Dan di dalam doa kita akan berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar kita. Sebab Dia Bapa yang baik. Amin.
Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang begitu mengasihi kami, yang begitu memperhatikan akan kehidupan kami. Saat ini Tuhan hamba berdoa, Engkau memberikan kami pengertian bagaimana untuk kami dapat menghidupi akan firman Engkau, akan janji Engkau, akan Injil Engkau yang telah Engkau sudah kerjakan di atas kayu salib itu. Berilah kami pengertian, hikmat untuk kami dapat melakukan Tuhan akan Injil, kabar baik, dan kabar baik itu akan menjadi bagian bagi orang-orang membutuhkan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kita menyembah Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Show me
Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa di saat ini Tuhan, lewat Yesaya 41 ayat 8 dan 10, ini akan terjadi di dalam kehidupan kami, bahwa engkau yang memegang tangan kami dan engkau membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Apapun keadaan hidup kami saat ini, kami percaya Tuhan, bahwa engkau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan, kepada keberhasilan demi keberhasilan, sebab engkau Tuhan yang memegang tangan kami, sebab engkau Tuhan menjadi jaminan atas hidup kami, sehingga kami akan hidup di dalam mujizat demi mujizat. Terjadilah engkau, apa yang engkau lihat baik Tuhan, lakukan itu Tuhan, dan berikan Tuhan di dalam nama Yesus. Jemaat, mungkin saudara atau saudara, teman saudara mengalami ada kelemahan tubuh, ada sakit tubuh. Saya mau berdoa untuk saudara. Jika saudara teringat akan teman atau saudara, orang tua, anak, siapa saja engkau taruh di mana bagian yang sakit, engkau tumpang tangan di situ. Dan saya percaya Allah yang tidak terbatas akan bekerja menyembuhkan, memulihkan. Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini hamba memanggil namamu. Engkau melihat setiap tangan. Tuhan, engkau tahu kelemahan sakit mereka Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan, engkau akan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mujizat akan nyata terjadi atas hidup kami di saat ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, di saat ini Tuhan, pekerjaan usaha kami lagi lesu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, engkau Allah yang sanggup untuk memberikan mujizat. Akan terjadi terobosan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan kami, akan engkau berikan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan pulang dengan sukacita Tuhan. Ada damai, ada syukur akan terjadi sepanjang minggu ini, sebab engkau melakukan sesuatu yang luar biasa, memberi mujizat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berjalan pulang dengan ucapan syukur dan terima kasih. Engkau membawa kami ke tujuan, ke rumah kami dengan damai sukacita. Akan rasa kami tiba di rumah kami dengan tidak kurang satu apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.